Bapak sekalian, memang Kurtier bukan herbal kaleng-kaleng. Kurtier adalah Rolls Royce herbal. Ini terbukti apa yang disampaikan Bu Fitri Lena. Bapak, Ibu, atau para undangan yang baru bergabung, memang banyak merasakan manfaat dari Kurtier Plasenta ini. Jadi saya periksa jantung lagi, periksa penyakit dalam lagi, ambil darah, di ronsen, di USG, dan seterusnya sampai ke anestesi. Dilakukanlah biopsi yang sebelah kanan. Maksudnya biopsi itu mengambil jaringan payudara dekat titik itu, nanti jaringan itu diperiksa di patologi anatomi. Hasil biopsinya itu diperiksa, keluarlah IHK dan patologi anatominya memang ada tubuh kanker di situ. Jadi gimana sih dok jalan keluarnya dok? Jalan satu-satunya kalau di sini di rumah sakit ini memang seperti itu, untuk menghilangkan kankernya itu saya kembalikan lagi ke pasien, kata dokternya. Yang menurut dokter yang terbaik bagaimana? Jadi sebelum waktu saya periksa ke dokter itu mau periksa, Ibu Neni telepon saya, Mbak bisa ke sini nggak Mbak? Aku kan mau ke dokter Bu Neni, katanya mau operasi lagi. Saya bilang, ya ini apa saya tunda dulu ya? Kata saya ke Bu Neni. Ada apa tuh Bu Neni? Ini ada presentasi, Mbak Lena lihat deh, dengar deh, katanya gitu. Jadi saya ke rumah sakit juga, kontrol ke dokter, bawa hasilnya itu semua. Terus kata dokternya, ya sudah, kita tetapkanlah hari di operasinya. Ya sudah. Jadi dari rumah sakit saya langsung ke rumah Ibu Neni. Disitulah pertama kali saya ketemu dengan Ibu Susi. Jadi Ibu Neni ngundang beberapa teman, itu di bulan Februari, stem cell dari PT Riway Internasional ini, yaitu Kurtier Plasenta. 5 hari atau 4 hari sebelum saya lakukan tindakan untuk pengangkatan payudara sebelah kanan. Coba dalam waktu 5 hari ini makan Kurtier ini, kata Ibu Susi waktu itu. Jadi akhirnya saya pulang ke rumah, dilaksanakanlah operasi itu, diangkat lagi payudara saya yang sebelah kanan. Itu di rumah sakit lebih kurang 11 hari. Karena banyak sekali darah yang keluar, drain itu tiap sebentar penuh ke rumah. Terus ya kontrol, ganti perban, minum obat tetap dijalankan. Terus sudah agak berapa lama di rumah. Terus saya pesan 1 paket di bulan akhir Maret itu, Ibu Susi ke rumah bawa Kurtier itu 1 paket. Akhir April saya konsumsi Kurtier itu langsung minum 3 pagi, 3 sore di waktu perut kosong. Jadi memang dengan minum Kurtier itu, luka itu karena diangkat semua, jadi cepat keringnya yang payudara saya ini. Jadi kurang lebih selama 2 bulan sesudah konsumsi Kurtier Plasenta ini, masih mengkonsumsi itu sampai sekarang. Jadi memang banyak sekali manfaat yang saya rasakan dari Kurtier ini. Saya merasa lebih sehat, lebih ceria kayaknya, dari semangat saya timbul lagi, maksudnya kalau enggak saya kan sudah KO gitu ceritanya. Mungkin itu yang bisa saya sajikan mengenai hasil testimoni saya, khususnya tentang kanker payudara saya. Percayalah, suplemen makanan ini memang membantu saya dan juga Bapak Ibu nantinya dalam pemulihan kesehatan. Contohnya yang saya rasakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon Ibu Penny untuk menyampaikan testimoni. Perkenalkan diri, nama saya Bu Penny. Saya tinggalnya di Bali. Saya memiliki 3 orang anak. Sebenarnya di sini saya bukan mau menceritakan soal sakit saya ya,
karena rasanya mungkin tidak banyak orang yang mau menceritakan penyakitnya dia. Tapi karena saya bisa bergabung di Riwa itu karena apa? Pasti karena berawal karena saya memiliki masalah kesehatan. Nah, saya waktu itu ke Makassar. Kebetulan saya tamatan SMA-nya di Makassar, SMA Katolik Cendrawasih. Waktu itu saya mau ikut reuni. Nah, saya kalau ke Makassar, saya mesti tinggal di rumahnya Ibu Leni. Kebetulan Ibu Leni itu kakak kandung saya. Waktu itu saya ikut reuni, Ibu Leni memberikan kepada saya 1 botol putir untuk bawa ke tempat reuni. Makanya saya di tempat reuni itu saya minum. Saya menganggap putir ini seperti suplemen biasa. Saya nggak ngerti kandungannya apa, saya nggak nanya manfaatnya apa, pokoknya minum aja gitu. Nah, seiring berjalannya reuni itu, saya singkat aja ceritanya ya. Setelah itu saya reuni. Setelah selesai reuni, teman-teman saya banyak yang pada sakit. Ada yang sakit tenggorokan, ada yang demam, ada yang panas dalam, ada yang nggak ada suara. Tapi saya kondisinya fit. Di akhirnya saya bilang sama Bu Leni, saya kok minum ini mungkin bagus ya. Ya waktu itu memang belum ada detoksnya ya. Jadi Bu Leni bilang, iya itu memperkuat imun kamu. Saya minum aja. Tapi pas waktu hari ketiga di rumah Bu Leni itu setelah selesai reuni, kebetulan di rumah Bu Leni itu di ruang karaoke itu ada persentase putir. Nah Bu Leni suruh saya ikut dengar. Saya coba-coba ikut dengar. Tapi bersama dengan beberapa menit itu nggak sampai 1 jam ya. Saya kok nggak tahan gitu. Kayaknya ngantuk. Jadi saya alasan aja mau turun ke bawah buang air kecil ya. Saya ke toilet sebentar. Bapaknya saya ke toilet. Saya langsung selesai ke toilet, saya masuk kamar tidur, saya tidur terus. Mungkin pengaruh karena putir saya minum ini. Nah, setelah saya minum putir, pagi saya bangun, saya nggak ikut acaranya. Nah, saya memang waktu itu rencananya mau minum putir ini karena saya pikir saya juga ada vertigo. Tetapi sebelumnya saya belum sampaikan kepada Ibu Leni bahwa saya sebenarnya ada ke dokter juga. Waktu itu saya ada sakit tulang artritis tangan saya ini, sama saraf kejepit, sama vertigo, dan persendian sudah mulai sakit. Nah, setelah itu saya ceritakan kepada Bu Leni, saya sebenarnya ini kemarin ada ke Siluan di Bali. Saya ini ada sakit saraf kejepit, dan saya juga ada sakit artritis. Ini tangan saya, kalau saya bekerja, ini kalau terlipat nggak bisa terbuka lagi. Dan kalau mau buka itu sakit sekali, nggak bisa tahan. Kadang-kadang megang gelas juga nggak rasa, gelasnya jatuh pecah. Pegang piring kadang-kadang pegang, memang dipegang tapi nggak terasa juga, jatuh juga. Jadi artinya saya cerita sama Bu Leni, dia bilang, coba deh kamu minum ini, katanya ini terapi. Nah, saya bilang ya memang sih bagus barang ini, tapi saya pikir-pikir dulu. Sekarang saya pikir, saya kan juga ada minum suplemen lain, sepertinya yang biasa itu saya minum sebelum putir, nggak ada apa-apanya. Jadi saya nggak begitu percaya. Cuma setelah beberapa hari di rumah Bu Leni, saya agak batuk-batuk, keluar banyak lendir, terus ngantuk, pusing, seperti tensi tuh kok naik gitu. Apa pengaruh bara ini ya? Tapi saya juga waktu itu nggak berani ngomong. Saya biarin aja karena di pikiran saya itu saya mau sembuh. Nah, sedangkan saya kalau saraf kejepit, kalau saraf kejepit saya kumat, saya kalau tidur sebelah kiri mau balik ke kanan nggak bisa. Naik berdiri dari tempat tidur pun nggak bisa. Saya mesti dibantu sama suami atau anak bantu tarik tangan saya untuk bisa berdiri. Jadi di situ saya mengalami macam-macam keluhan di badan saya. Tapi akhirnya saya bilang gini, oke deh saya minum putir ini di rumah Ibu Leni di Makassar nih. Nah singkat cerita waktu di Bali itu saya waktu ke dokter saraf, memang 2 dokter saraf yang tangani saya. Saya disuruh operasi kecil di jari-jari sebelah kiri ini. Nah, tapi saya tanya, kalau operasi selesai itu apakah nggak kembali lagi? Dokternya bilang ya kita nggak bisa pastikan ya, karena saya pernah tanya teman saya juga, dia ada operasi di Singapura. Tetapi setelah operasi kalau musim hujan dia sering sakit juga tangannya yang habis dioperasi. Nah itu saya nggak mau terjadi kalau sudah operasi terus sakit lagi. Terus sedangkan saraf kejepit saya, dokter menyarankan saya fisioterapi selama 5 kali. Nah saya terima fisioterapinya, tetapi baru 2 kali
saya tanya banyak pasien di sana udah lama ya, ada yang udah 5 tahun, ada udah 3 tahun. Aduh, saya bilang kalau saya begini caranya saya nggak mau ketergantungan fisioterapi. Jadi saya pergi cuma 2 kali di Siloam di Bali itu. Setelah itu saya nggak kembali lagi ke dokter. Waktu di Penang kami berobat, terus saya bilang sama suami saya kita check up semua di sini. Nah dokter kasih obat, terus saya kasih obat pulang ke Indonesia, terus lagi minum lagi obat. Nah, setelah selesai kemudian itu disuruh lagi ada prostat katanya harus operasi. Udah dikasih surat juga, 1 langkah aja masuk ke rumah sakit, nah di tempat tidur mungkin harus operasi. Tapi saya bilang sama suami saya, pikir-pikir dulu, karena yang sesuatu itu apapun yang namanya kalau sudah diganggu itu kadang-kadang pasti dia takutnya merembet ke yang lain. Gimana caranya ngobati terus. Nah, ini saya tidak mau boleh ini semuanya. Saya bilang bolehnya, oke saya ambil 1 set kalau gitu. Karena ini lebih penting untuk suami saya. Nah, akhirnya saya setelah selesai dari Makassar, saya pulang ke rumah, saya kasih ke suami saya minum. Bersamaan dengan saya juga minum, suami saya juga minum. Saya nggak tahu dari mana tiba-tiba saya punya saraf kejepit dan saya punya sakit artritis ini semuanya tiba-tiba hilang. Nah, dan saya juga sebenarnya ada vertigo, tapi vertigo saya itu sudah 8 tahun lalu, cuma nggak pernah lagi datang. Kenapa? Saya selalu menjaga, mengingat pesan dokter. Kalau mau tidak kumat, tidak boleh terlalu kena panas matahari, tidak boleh juga terlalu kena dingin. Singkat cerita, ini waktu saya masih sakit belum minum putir sama suami saya di Malaysia. Kebetulan kami selesai berobat, kami jalan-jalan, ketemu Menteri Mahathir. Nah, akhirnya saya minta foto, boleh, orangnya ramah kok. Nah, kami jadi foto, ditanya dari mana, saya bilang dari Indonesia Pak. Oh ya, saya tahu, dia bilang Indonesia bagus gitu. Nah, saya foto gitu selesai pulang. Nah, ini sebelum saya mengenal putir, tapi setelah saya udah bawa pulang putir dari Makassar dari Bali itu, saya terapi minum, suami saya juga minum. Suami saya itu mahnya tambah sakitnya tambah parah. Karena dia bilang, dia sampai marah sih, katanya ini kamu bawa apa untuk saya? Kayaknya saya nggak cocok ini saya minum kok tambah sakit mas saya. Saya bilang sabar Pak, saya bilang gitu. Karena waktu itu saya juga sebenarnya detox. Mana mau ngurus toko, mana nggak ada yang begini, semua serba nggak enak di dalam perut ini, nggak enak juga. Nah, akhirnya saya bilang pelan-pelan minum. Akhirnya suami saya bilang, dah saya mau berhenti dulu. Mungkin seminggu gitu, akhirnya dia coba lagi, detoxnya udah hilang. Nah bersamaan setelah dia baik semua badannya, nah kemudian kemarin tahun 2018 kami juga ada ke Penang lagi, check up lagi. Ini saya selalu hampir setiap tahun saya ke Penang kontrol sama Bapak, check up. Nah di situ saya lihat kondisi Bapak juga udah mulai membaik, mukanya udah bagus, nggak bengkak karena dulu mungkin kebanyakan obat kali ya, jadi bengkak gitulah. Ya akhirnya saya bilang gini ya, kita teruskan aja minumnya. Nah ini kopi yang sebelah kiri saya ini, setelah saya sudah minum mungkin ada sekitar 3 bulan saya minum ini, jadi ada sedikit perubahan. Situ saya mulai minum terus, tapi saya sebenarnya minum ini bukan mau awet muda sebenarnya mau minum itu cuma mau sehat supaya hilang semua penyakit itu. Tapi bersamaan dengan itu saya minum, anak saya bilang, Mama kayaknya minum itu cocok, kenapa? Itu mukanya kok berubah ya gitu. Kelihatannya lebih muda, terus Mama juga kelihatannya lebih sip sekarang, istrinya sudah tidak sakit gitu, nggak cepat capek juga gitu. Karena saya ini terus terang saya suka kerja orangnya. Apapun saya nggak bisa diam kalau saya melihat sesuatu yang gimana gitu. Jadi maunya sempurna. Begitu juga dengan suami. Nah setelah itu kemudian seiring berjalan waktu kami terus minum. Terus kemarin suami juga waktu mau disuruh operasi prostat juga, saya bawa lagi ke Penang. Sampai di Penang juga diperiksa, dokternya bilang nggak apa-apa kok, ini bagus, nggak perlu operasi katanya gitu. Nah kami medical check up semua. Saya juga medical check up saya juga semua. Nah kebetulan saya bawa putir di tas ransel saya. Waktu itu saya diperiksa sama dokter Edward, dokternya orang India. Terus dia juga tanya sama saya, Ibu ada minum vitamin apa? Saya bilang saya nggak minum apa-apa dok. Saya bilang gitu. Dia bilang masa? Dia bilang begitu. Iya saya nggak minum. Tapi saya lupa kalau saya minum putir. Jadi akhirnya dia bilang ini benar nggak ada minum apa-apa. Oh saya ada minum stem cell dok. Dokternya tanya stem cell? Ya, mungkin taunya dokter tuh stem cell tuh kayak diinjeksi ya. Tapi saya bilang iya yang diminum oral. Ada stem cell yang oral. Ya bagaimana ibu? Terus saya keluar dari tas. Dia sama dokter Edward dibaca, lama dibaca. Habis itu dia bilang, you dapat dari mana ini barang?
Saya bilang saya waktu itu sakit dok, tangan saya pernah sakit artritis. Ini dulu seperti banyak bisul, sakit nih nggak tahan. Semuanya dipijik terus gitu. Terus dia dokternya pegang tangan saya, nggak ada tuh, semuanya bagus. Dia bilang itu nggak ada. Ya dulu dok saya bilang dulu tuh nggak bisa pegang sesuatu, sakit saya bilang gitu. Kerja pun nggak bisa, pegang sapu aja nggak bisa. Pokoknya kayaknya kalau sakit ini kayaknya mau nangis nggak tahan gitu. Rasanya gimana kok bisa begini padahal saya juga orangnya suka olahraga, ya, makan juga sih nggak sembarang makan sebenarnya. Nah, akhirnya saya bilang sama dokter Idul, saya minum bang, oh bagus ini produk New Zealand, oke nggak apa-apa diminum, dia bilang begitu. Nah, jadi dokternya juga nggak larang saya minum. Nah begitu juga suami saya waktu sakit asam lambung itu hampir berobat 2 tahun di Bali. Setelah dia agak membaik, kami kan sering kebanyakan cek up dulu di Prodia. Setelah cek up di Prodia baru bawa hasilnya ke dokter. Kenapa? Karena kami merasa waktu itu penting sekali. Kalau kami ke dokter dulu, nanti kan ujung-ujungnya disuruh lagi check up dulu. Setelah check up, kasih lagi dokternya. Jadi suami saya selalu check up dulu. Setelah check up, hasilnya bawa lihat ke dokter penyakit dalam itu, dokternya heran. Dia bilang, loh kok baik ya? Ini penyakit saya, dia bilang, kok baik gitu. Terus dia tanya, yuk kasih minum apa? Saya mau jawab, nggak enak juga. Saya jawab juga nanti, mungkin dokternya nggak percaya lah, saya bilang gitu. Tapi 3 kali ditanya terus. Akhirnya saya bilang, oh saya kasih minum putih placenta, stem cell. Hah? Stem cell? Stem cell itu mahal loh Bu. Saya bilang, iya dok memang mahal. Tetapi kalau bagi saya itu bagus, why not? Saya bilang gitu karena saya tidak mau capek aja setiap hari, hampir setiap bulan, berapa gitu mesti ke dokter, check up, sama temani bapak gitu. Kami mau kalau bisa sembuh, baik, sehat gitu. Terus dia bilang, oke nggak apa-apa, teruskan aja minumnya. Jadi dokternya nggak mau apa-apa. Tapi beberapa bulan ini kemudian kemarin dokternya ada WA sama saya, dia bilang, Bu, sebenarnya memang bagus, dia bilang, nanti ya kapan-kapan saya ambil sama ibu kalau saya mau, dia bilang begitu. Jadi ya saya juga nggak oh ya nggak apa-apa dok, saya bilang begitu. Nah bersyukurlah setelah sampai, saya kan joinnya di Riwayat 2017 ya. Nah setelah itu kemudian saya selalu ikut acara Maboleni. Di situ juga saya lihat orang pada sembuh semua. Awalnya memang saya nggak percaya, tetapi karena saya merasa saya sendiri sembuh, suami saya juga sembuh, akhirnya saya bilang, ini kan mungkin biasanya orang bilang ini, itu testimoninya bohong-bohongnya, mungkin orang dibayar. Saya bilang dibayar. Sebenarnya kalau untuk berbicara testimoni itu sebenarnya kita malu. Kenapa? Kita menceritakan kepada orang kita punya penyakit. Tetapi kenapa saya berani menceritakan hari ini? Karena apa? Saya mau menyampaikan kepada orang-orang sesuatu yang baik itu kita jangan simpan. Kalau kita simpan itu bukan hal yang baik. Yang kita simpan itu hal yang tidak baik sebenarnya. Tapi yang baik kita harus sharing. Kenapa? Karena satu nyawa kita bisa nolong orang itu betapa berharganya bagi saya. Bukan nilai di Riwa yang saya dapat penghargaan 1 star, 2 star, tetapi saya terima penghargaan itu, saya selalu di depan mata saya itu orang-orang yang saya berikan minum itu semua pada sembuh. Itu kebahagiaan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Jadi akhirnya saya selalu sharing ke orang. Sistemnya pun waktu itu saya belum tahu bagaimana, terus waktu itu saya belum begitu percaya, belum begitu ya tahu apa kandungannya. Tapi saya menceritakan kepada orang aja, kadang-kadang juga orang yang melihat kepada saya, Ibu lama kok nggak ke rumah sakit lagi, nggak check up lagi, saya udah sehat. Terus dia bilang ini, iya kamu kok udah berubah ya, dia bilang gitu, sekarang kok lain gitu, lebih muda gitu. Coba lihat sudah mirip seperti anak kamu katanya. Saya bilang ya puji Tuhan, saya bilang sehat itu memang mahal, saya bilang, karena bagaimana ya kalau kita sakit tuh apapun yang biar kita memiliki banyak harta, kalau kita sakit kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita sehat itu yang paling utama, kesehatan itu yang paling utama bagi saya. Nah setiap kali saya ketemu orang mau di mana, asal orangnya mau tersenyum sama saya tersenyum kepada dia, saya sharing aja. Kadang-kadang juga orang nggak percaya. Dan kadang-kadang saya kasih keluar aja KTP saya. Karena mereka bilang ini, masa sih umurnya segini sudah masih muda begitu gini? Saya bilang, iya saya minum stem cell Bu, gini-gini. Nah, akhirnya dari sana banyak yang beli, akhirnya mereka coba, dan saya tetap pantau. Dan kenapa? Kita berusaha Bu, kalau kita sharing kepada orangnya udah beli, kita misalnya sebenarnya bagi saya itu bukan menjual saja itu selesai, tapi bertanggung jawab kepada orang yang mengambil barang kepada saya, yang saya sharing kepada mereka. Kenapa? Ini stem cell, ini ada detoxnya. Nah, ketika detoxnya itu kita nggak menyampaikan kepada orang juga, ini sangat berbahaya. Kita sangat bertanggung jawab. Nah, foto ini saya waktu kemarin terakhir 2019 ke acara TS di Bangkok sama Bapak Antono. Nah,
Di sini saya merasa bersyukur sekali diperkenalkan sama Bu Leni. Terima kasih banyak Bu Leni selaku kakak kandung saya. Karena memang waktu itu juga saya sempat juga agak sedikit kesal. Kenapa? Karena saya minum saya minum barang ini, saya sehat. Tapi saya memberikan kepada orang. Kalau orang itu sehat, saya juga merasa bahagia, senang. Tapi ketika orang itu merasa gimana-gimana, terus saya juga banyak orang yang marah kepada saya. Karena waktu detox itu mereka nggak tahu. Jadi mereka marah kepada saya. Saya senyum aja. Tapi setelah saya bilang sabar ya. Dan hati saya selalu mengelus dada saya, harus sabar. Hadapi orang harus sabar. Karena saya udah rasakan sendiri bagaimana dulu waktu detoxnya itu, bagaimana rasanya itu. Memang saya udah tahu. Artinya setelah saya bersabar kepada orang saya, artinya mereka lama-lamanya malah beli lagi, artinya mereka minum lagi. Saya bilang kita mau sehat. Saya terus terang di sini saya berbagi. Kenapa? Saya mau sehat, saya bilang begitu. Dan terus terang sebenarnya memang kita malu untuk menceritakan kepada orang testimoni ini penyakit kita. Tetapi karena barang ini bagus, saya nggak akan pernah malu dan saya akan terus sharing kepada orang siapapun dia, bagaimanapun orangnya. Kalangan apapun atas bawah, pokoknya saya akan berceritakan kepada orang. Sampai saya sering tertawa sama teman, pasti putih lagi. Saya bilang iya bagus, kenapa tidak? Karena gini, saya baru-baru lagi ini waktu beberapa bulan 2 bulan lalu saya makan ikan bandeng. Jadi saya kan suka bagian perutnya itu loh, lemaknya ya. Nah biasanya sih saya makan itu baik-baik aja. Tapi tiba-tiba kemarin itu, setelah saya makan malamnya saya punya bibir bagian atas tuh agak bengkak gitu. Jadi saya bilang gini, ini ada apa ya? Kok ada apa? Karena apa? Nah itu waktu itu saya habis olahraga, terus habis makan, terus malam selesai istirahat, terus olahraga lagi. Nah akhirnya saya pikir gimana ya? Ini saya terbangun, saya tidur tuh minum langsung putih saya, karena di rumah itu saya nggak sediakan obat. Terus terang saya nggak menyediakan obat, saya cuma sedia purtir, andalan saya cuma purtir. Saya langsung minum 2 kapsul purtirnya. Setelah itu 1 jam 2 jam kemudian saya ngerasa lagi, saya bilang ini pokoknya saya harus sehat. Saya minum lagi putihnya 2 biji. Jadi setiap 1-2 jam tuh saya minum 2 biji. Jadi dalam 1 hari itu mungkin saya udah minum 10 kapsul. Terus saya nggak mau cerita sama suami saya juga, karena saya nggak mau dia kepikiran nanti dia bisa dia mau bawa lagi saya ke dokter periksa, saya nggak mau. Akhirnya saya minum aja. Nah besoknya kemudian saya pelan-pelan hilang. Setelah hilang itu saya ceritakan sama suami saya bilang, saya kemarin mungkin makan bandeng yang saya merasa bibir saya gini. Nah, mungkin alergi katanya. Oh ya udah, nggak apa. Nah, terus tiba-tiba kemarin lagi beberapa hari lagi karena saya senang makan bandeng itu bagian perutnya. Suami saya beli lagi, saya makan lagi. Terus tiba-tiba saya mulai bengkak lagi di bagian bibir ini. Nah, setelah itu saya minum lagi putihnya. Lama-lama sekarang saya pikir, mungkin saya nggak bisa bagian perutnya makan, dan sekarang saya nggak makan lagi bagian perutnya. Tapi saya tetap minum purtir karena saya di rumah terus terang saya nggak menyediakan obat, cuma ada minyak kayu putih, minyak Thailand, sama purtir plasenta saja. Karena saya memang dari dulu orangnya paling anti sama obat. Nah, kemarin juga itu waktunya saya detox sama saya punya vertigo. Waktu itu saya di Bali juga, saya tiba-tiba nggak tahan, saya coba minum vertigo. Saya punya purtir plasenta 2 kapsul, tetapi nggak bisa masuk, muntah keluar. Terus saya coba minum lagi, muntah lagi keluar, nggak tahan. Terus saya mau oleng gitu, akhirnya saya ke rumah sakit Sangla waktu itu. Nah saya ke Sangla waktu itu, saya ditanya sama dokternya, ibu sakit apa? Katanya orang nggak sakit, tapi saya nggak tahan ini. Saya kayaknya butuh obat vertigo, saya bilang gitu. Jadi akhirnya dia bilang gini, ibu tanda tangan sendiri. Saya bikin surat sendiri, tanda tangan saya opname. Setelah saya opname, saya bilang sama dokternya, dok saya biasa minum Merislong, tapi udah lama saya nggak minum, itu sudah ada 8-7 tahun. Akhirnya dia bilang, oke, boleh saya kasih itu. Setelah dia kasih saya minum, saya istirahat sampai tempat tidur saya itu ditutup pakai besi, karena takutnya saya jatuh gitu. Setelah saya lihat jam 12, jam 1, oke saya nggak mau nginap rumah sakit, saya langsung bilang sama dokternya, dok jam 2 lewat, dok saya mau pulang sudah. Ibu udah bagus, saya bilang udah baik, kenapa nggak mau pulang? Saya ini trauma dengan rumah sakit, karena ibu saya juga meninggal itu di rumah sakit, ponakan saya juga meninggal di rumah sakit. Orang-orang yang saya cinta itu banyak yang meninggal di rumah sakit. Itu saya takut sekali. Akhirnya saya bilang gini, saya mau pulang aja. Sebenarnya berat untuk menceritakan semuanya. Tapi saya bersyukur karena saya kenal Putih, saya bisa menolong suami saya sehat, bukan ada anak saya. Mungkin sekiannya testimoni saya. Terima kasih.
Terima kasih Bu Penny, Ibu telah menjelaskan secara gamblang tentang manfaat putir ini. Kakak-beradik yang sukses di dalam bisnis Riway. Ada satu yang menarik tadi Bu Penny yang Ibu sampaikan tentang masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab. Iya. Ibu tidak hanya sekedar menjual, Iya. tapi memantau, ya, Iya. melihat yang disampaikan tadi, bahwa yang prospek yang diberikan herbal itu dipantau, bagaimana dia menggunakannya, terus bagaimana manfaatnya. Saya kira ini satu hal yang positif yang tentunya harus kita teruskan. Selanjutnya saya mohon Bapak Edu dan tim, silakan Pak Edu. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama kepada Bu Susi Suryono, terima kasih. Selamat siang. Saya perkenalkan, nama saya Edu Ismail. Bergabung dengan Putiar ini sebenarnya 2 tahun yang lalu sudah. Saya bergabung ini karena ibu di sebelah, namanya Ibu Asri, itu tetangga saya. Saya emang terus terang aja ada dengan produk yang lain, ya, saya tidak sebutkan. Dan saya anggap saya sudah 4 tahun yang lalu, dan saya menganggap bahwa paling terbaik bagi saya. Nah itulah orang belum terbuka mindsetnya, ya. Saya belum terbuka. Tetapi saya seperti terpaksa beli ini. Saya terpaksa. Sampai saya agak terus terang aja, saya keki sama tetangga itu, namanya Bu Asri. Bener aja, saya terpaksa saya terbuka nih. Pada saat itu istri saya itu punya ginjal 20 tahun yang lalu, itu sudah dipotong sebelah dan hidup cuma dengan 1 ginjal. Istri saya dari masih dinas ya sampai sekarang, Polwan, itu cuma 1 ginjal. Dan pada hampir 2 tahun yang lalu itu dia dinas, tidak pernah ngontrol. Ternyata mata itu sempat sebelah kiri merah dia waktu dinas, kemudian tidak melihat, darah tingginya itu 205/105. Akhirnya istri saya bawa ke rumah sakit dan dia masuk. Ternyata karena darah tinggi, ternyata di situ diperiksa ginjalnya tinggal 3% dan uriumnya itu 198 dan kreatininnya itu 11,4 kalau nggak salah gitu. Waktu berjalan, inilah Ibu Asri ini dari tetangga melalui saya tidak tanggapin. Oh iya ya kan. Diam-diam Ibu Asri ini melalui istri saya, udah pakai ini. Sehingga saya pernah agak bentrok sedikit sama istri. Istri bilang, Pak, ya sudah saya mau beli, saya mau ini. Nggak apa-apa, saya juga nggak mau mati kok. Mengatakan begitu. Coba, akhirnya saya beli. Tetapi saya pakai, saya kombinasi masih juga dengan produk yang saya ini dulu. Lama kelamaan kok kelihatan istri saya lihat, wah berubah benar. Kulit semua berubah, ada tenaga. Yang teman-temannya di HD itu kan setiap minggu 2 kali cuci darah. Itu mulai 1 orang di samping-samping itu mulai berguguran di rumah sakit Polri. Jadi kalau di rumah sakit Polri, kalau HD datang itu kadang-kadang saya dibilang perawat-perawat itu bilang, Pak dokter, padahal cuma karena saya suka memberikan produk ini di hadapan perawat-perawat itu. Jadi saya kasih istri saya ini minum. Jadi istri saya ini minum kok kelihatannya bersih. Ternyata di sini ada, saya mau tanya sedikit, Bu Dokter Evi hadir? Bu Dokter Evi? Bu Dokter Evi bisa jawab, Bu?
Bu Dokter Evi nggak ada. Ibu Yus? Hadir Pak Edu, hadir. Oh ya, nanti saya minta tolong Bu Yus ya. Sebentar sedikit lagi saya. Terima kasih Bu Yus. Jadi Bu Dokter Evi ada? Bu Dokter Evi Noya? Wah, nggak nyambung ini Bu Dokter Evi. Nah, kemudian saya lanjutkan, istri saya sekarang selalu menggunakan, cuma masih menggunakan ada kalau terpengaruh dengan orang ada obat ini, ada pakai herbal begini. Tapi dengan adanya Putier ini, saya lihat istri saya banyak berubah sekali. Terutama saya waktu mulai dari kemarin saya kena COVID, baru disitulah saya mengatakan bahwa hati saya sudah betul-betul mengatakan Putier number one, luar biasa. Jadi sampai sekarang ini saya tidak ada gunakan produk yang lain. Ini mulai sudah dari bulan Oktober, September akhir dan Oktober ini, karena waktu saya masuk kena COVID itu, terus terang saja itu napas tuh sudah berat betul, sudah lendir-lendir itu rasanya, sudah ini dada sakit semua. Saya emang sering kumpul-kumpul, termasuk salah satunya Bu Yus ini. Ada beberapa orang yang semua kena COVID juga, ketularan, ya, kena ini COVID. Akhirnya saya keluar dan saya coba bilang Bu Yus, ini Bu Yus coba, ini ada, saya menggunakan ini karena dari upline saya suruh menggunakan satu pagi 4, malamnya 4. Lalu istri saya udah 2 tahun yang lalu, tapi saya baru mulai senang ini mulai pakai 4 ini, tapi saya minum 5 Bu. Ini ada kapsul merah Bu, tapi saya tidak bilang Putier karena saya tahu nih Bu Yus dengan teman-teman yang lain ini masih ada mindsetnya dengan produk-produk yang lain. Akhirnya saya bilang coba ini kapsul merah. Nah, coba itu saja yang dari saya. Barangkali saya lanjutkan kepada Bu Yus untuk menceritakan. Terima kasih Pak Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai Putier ini, sebenarnya saya juga tuh pernah dengar, memang pernah juga dikasih tahu mengenai Putier, tapi ya karena kita berada di suplemen yang lain, jadi memang sudah ada di situ gitu. Nah, tapi kemarin ini saya pun langsung demam tinggi. Nah, demam tinggi dan langsung batuk. Saya ke dokter, tapi saya dikasih obat batuk karena kebetulan saya ada asma. Jadi batuknya itu langsung dengan asma itu. Nah, panasnya tinggi, tapi panasnya terus belum turun, tapi naik turun. Sampai dokter bilang saya harus periksa ulang, tapi saya takut karena saya hari ketiga itu penciuman saya sudah hilang. Nah, jadi saya khawatir kalau saya ke rumah sakit atau itu saya akan diisolasi di rumah sakit. Sementara saya sendiri sakit itu tidak bisa lepas dari anak-anak saya gitu. Saya maunya dipegangin, saya maunya disayang, saya maunya ini. Nah, kalau saya diisolasi di luar, saya nggak bisa dapatkan itu. Nah, jadi saya isolasi mandiri di rumah gitu. Nah, itu memang saya yang benar-benar ngeliat itu 2 minggu. Semua hanya dipakein pampers, dipakein apa, itu benar-benar 2 minggu. Makan itu memang nggak mau, semua mau, ada keinginan makan, tapi tetap nggak enak. Paling banyak saya makan tuh cuma 2 sendok, dipaksa itu pun. Nah, jadi setelah 2 minggu, 1 minggu setelah penciuman saya hilang, penciuman datang kembali, ada penciuman karena saya ya pakai minyak kayu putih segala macam lah, apa yang pernah saya baca saya lakukan. Nah, jadi selain obat-obatan dari dokter kayak vitamin C, vitamin apa itu dapat gitu semua. Nah, jadi setelah itu enak, tapi badan saya masih lemes.
lemes, nggak bisa jalan. Sayanya tuh lemes, sampai saya pukul-pukul kaki saya, kenapa kamu nggak bisa jalan gitu, ayo saya mau jalan, saya mau sehat. Nah kebetulan Pak Edu, saya dengar udah enak gitu dari teman-teman. Nah terus telepon Pak Edu juga bilang enak. Saya bilang saya masih jalan Pak Edu, saya masih begini. Akhirnya ya itulah, saya batuk saya masih terus-terusan gitu. Jadi saya masih batuknya belum hilang karena ada asma itu jadi tambah parah. Nah itu semua dikirimlah sama Pak Edu, dikirim. Ini minum Bu, katanya gitu. Ini ada kapsul merah, Ibu minum aja. Kapsul apa ya Pak Edu? Saya bilang gitu. Pokoknya minum deh Bu, saya minum itu, alhamdulillah saya sehat. Oh iya terima kasih. Ada yang mau ambil? Ada, nanti anak saya ambil gitu. Nah terus ini batuk dengan ini, ya terima kasih Pak Edu, diambil. Tapi minumnya jam 4 malam ya Bu, katanya subuh ya katanya. Oh iya. Ya kebetulan memang tidur juga kita susah gitu kan, nggak bisa tidur. Nah begitu saya minum itu malam, baru 1 kali malam itu minum 1, itu pun 1 jam 4-an lah saya minum. Nah terus selesai itu ya biasa, saya belum bisa apa-apa aktivitasnya, masih tiduran aja. Nah tapi menjelang siang itu rasanya saya ada tenaga gitu, kaki saya ini bisa bergerak, saya bisa jalan gitu, saya bisa berdiri, bisa ke kamar mandi. Pertama selama itu pakai pampers terus terang aja pakai pampers, jadi saya bisa ke kamar mandi, saya bisa jalan gitu, nggak dipegangin, dalam arti kata nggak dipegangin. Tadinya kan sama anak-anak karena goyang saya jalan. Nah itu saya bisa ke depan, saya bisa berjemur, saya ke matahari, saya berjemur. Nah terus udah malamnya itu udah enakan tuh, agak enak gitu. Malamnya saya minum lagi 1, yang kedua. Jadi kan hari kedua itu alhamdulillah tenaga saya benar-benar ada, kaki saya bisa berjalan kuat, saya bisa ke depan. Sampai hari ketiga tambah enak, saya udah bisa ke dapur, saya bisa masak sesuai yang keinginan saya. Hari keempat tambah enak, saya bisa ke kamar mandi, saya mulai mandi, saya mulai bersih-bersih semua, mulai ini sendiri gitu. Sampai hari kelima saya udah duduk di depan, saya udah ketemu tetangga, itu udah mulai gitu. Tadinya kan saya nggak berani sama tetangga, karena kan tetangganya kalau kita diketahui penyakit seperti itu kan kita diasingkan gitu. Nah saya tidak mau dengan diasingkan seperti itu, kayaknya gimana gitu tanggapan mereka. Padahal kan sebenarnya penyakit itu bukan penyakit yang gimana ya, tapi mereka mengasingkan, saya nggak mau gitu. Nah jadi makanya saya hanya isolasi sendiri, di mandiri, jadi saya nggak keluar. Tapi begitu saya keluar, mereka bilang udah sembuh Yus gitu, udah selesai katanya berkurung. Udah Kak, alhamdulillah saya udah sehat gitu, udah mulai batuk udah hilang semua, udah ini. Hari ke-6 saya benar-benar udah enak, hari ke-7 itu saya udah benar-benar udah jalan, tapi furtiernya udah habis. Nah jadi sekarang saya pun ingin lagi mengumpulkan untuk mempunyai purtier sendiri begitu. Jadi itu yang lagi saya bicarakan juga sama Pak Edu, bagaimana kemarin ada teman saya suaminya cuci darah, saya udah presentasikan purtier, udah pakai aja purtier gitu karena itu bagus begitu. Nah jadi ya selama ini saya yang belum memperhatikan purtier, ya insya Allah saat ini saya ada di situ. Dan terima kasih dengan Pak Edu yang sudah memperkenalkan, dan yang jelas ya pasti minta bimbingannya nanti sama Gusi dan Pak Imam dan yang lain-lain. Begitu aja testimoni dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus. Saya izin Pak Imam saya menambahkan sedikit. Jadi mudah-mudahan saya mohon doa dan dukungan daripada bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan saya semua yang ada di Putiar ini. Memang saya sendiri sudah ikut, tetapi selama ini itu yang minum hanya cuma istri dan saya terus terang tidak. Tapi sejak mulai dari COVID ini sampai sekarang ini hanya Putiar yang saya minum.
Ya, mudah-mudahan kita bergabung, dan tolong, saya tidak tahu cara ini, saya nanti mau minta karena Bu Dokter Evi, ada yang nama yang lain juga, ada yang dari mantan pramugari, kemarin sudah mau tapi masih mau menanyakan tentang cara-cara ininya. Jadi mudah-mudahan untuk ke depan, untuk tahun 2021, mudah-mudahan Edu juga akan berbicara di Putian. Terima kasih.